Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fridina dengan NIM 2011020052 kelas 7 SPIC pada mata kuliah Sejarah Maritim dan Perdagangan Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur oleh Dr. Siti Aisyah MAG. Baiklah, masuk kepada judul saya, yaitu Kerajaan Maritim Malaka. Kesultanan Malaka ialah kerajaan Melayu di mana pernah berdiri di daerah Malaka, lebih tepatnya di Malaysia. Kerajaan Malaka ini telah didirikan oleh seseorang yang bernama Parameswara. Ia merupakan seorang pangeran Hindu yang berasal dari Palembang. Parameswara melarikan diri karena terjadi invasi angkatan laut Majapahit di kala itu. Sebuah kronik dari dinasti Ming juga melakukan pencatatan Parameswara, di mana ia sebagai sebuah pendiri kerajaan Malaka. Gambaran dan letak geografis kerajaan Malaka. Mengenai kerajaan Malaka ini dilihat dari kondisi dan letak geografisnya, yaitu berada di Malaka dekat selatnya, di mana merupakan jalur perdagangan dan pelayaran yang internasional cengkupannya, di mana kerajaan Malaka telah berdiri pada abad ke-15. Semenanjung Malaya atau sekarang disebut ujung Pulau Sumatera, Semenanjung Malaysia, Thailand Selatan ialah sebuah daerah pada jalur perdagangan untuk meningkatkan ekonomi daerah regional, di mana telah mengalami perluasan cukup cepat, yaitu pada tahun 1401 sampai 1500, sehingga daerah ini saling berhubungan dengan negara dari pesisir kota menjadi penghubung serta mempermudah interaksi antar pedagang dan juga pembeli. Wilayah ini ternyata tidak hanya digunakan sebagai tempat pertukaran barang hasil dagang maupun jual beli, namun ternyata daerah ini juga digunakan sebagai tempat pertemuan para pedagang dan pembeli dari berbagai arah maupun berjalur. Inilah yang menjadikan daerah ini sangat cocok sekali dijadikan sebagai sebuah daerah ekstrovert. Semenanjung Malaya berlokasikan pada tempat Selat Melaka ini telah dijadikan sebagai pusat dari perjalanan perdagangan mulai dari Tiongkok, Jepang, di wilayah timur serta India, Afrika Timur, Timur Tengah, dan juga bahkan sampai ke Eropa. Ternyata pelayaran maupun perdagangan pada daerah ini ternyata tidak hanya didukung oleh fasilitas saja, namun juga didukung oleh alam, yakni laut, angin pusat dari Laut Cina dan angin muson pada Samudra Hindia. Sehingga hal inilah yang menjadikan penyebab kapal-kapal harus berhenti dan menunggu sampai angin mulai reda dari gelombang laut tidak terlalu kencang, baru mereka melanjutkan perjalanan. Selanjutnya, jalur pelayaran dan perdagangan Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka merupakan pusat dari perdagangan dan kerajaan maritim termasyhur dan tersubur yang berada di Nusantara pada saat itu. Kerajaan Malaka ini yang telah berdiri dan berada di sebuah wilayah Melayu adalah kerajaan yang bercorak maritim. Hal ini dapat dilihat dari Malaka yang mengandalkan penerimaan atau pendapatan dari kas kerajaan. Hal ini hasil yang dapat dari hasil sektor perdagangan maupun kelautan. Selat Malaka ini ternyata juga dikenal sebagai sebuah jalur sutra yang telah menghubungkan para pedagang baik dari barat maupun timur. Malaka tidak hanya menanam tanaman keras saja, namun juga tanaman lunak seperti sayuran yang telah dihasilkan, yaitu seperti jahe, bawang bombay, kangkung, dan juga melon. Ternyata telah dibangun juga daerah pelabuhan yang berada di Selat Melaka ini, membawa dampak yang cukup bagus oleh setiap orang, terutama untuk pedagang, penduduk sekitar dan lainnya, di mana hasil alam dari berbagai negara yang berlimpah tidak hanya di Melaka saja, namun daerah seperti Mekah, Palembang, Tiongkok, serta daerah lainnya disatukan hasil buminya oleh para pedagang dan diperjualbelikan. Bukti kemaritiman Kerajaan Malaka bisa dilihat dari jalur perdagangan dan pelayaran, di mana Kerajaan Malaka ini telah masuk kepada jalur perdagangan internasional, dan kemaritimannya dapat dilihat dari sektor pendapatan dari kelautan dan perdagangan. Inilah yang menjadikan Kerajaan Malaka ini kaya. Ternyata perdagangan dan pelayaran yang cukup penting. Tidak hanya itu saja, Malaka merupakan lokasi penghubung langsung dengan para pedagang serta pembuat Malaka untuk mudah dilalui oleh para pedagang. Bukti lainnya adalah kerajaan
yang bercorak maritim, di mana mereka mengandalkan penerimaan kas perdagangan dan kelautan, di mana pendapatan yang didapatkan dari hasil pajak dari kapal-kapal yang menghubungkan antara para pedagang dari barat dan maupun timur. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.